Indra, Ah, nanti duduk sebentar yuk di mana kayak gitu buat kita ini kan tadi dah pulang dari kampus nih. ya, Eh, aku ada sedikit kurang ngerti sama materi yang diberikan sama Pak Estika tuh. Yuk duduk sebentar buat nyelasin materi itu. yuk kita nanti cari aja tempat di depannya. Yuk. Ya, Cus cus cus. yang Indra, kita kan udah pulang dari kampus nih. Tadi kan Pak Estika ada nyelasin tentang etika dan moral. Terus etika dan moral tuh ada apa alirannya tuh. ya, Terus kan alirannya ada 6. hmm, Aliran deontologi, ya, aliran teologi, ya, aliran egoisme etis, etis, sama utilitarianisme, utilitarianisme, etika keutamaan, dan etika etika Pancasila Pancasila. ya. Terus eh, aku masih agak sedikit kurang paham nih ya. Kamu paham apa gimana? Aku sih tadi langsung paham sih, Dikit-dikit gitu. ya, tapi nggak serinci yang Bapak jelasin. Kalau kamu mau nanya bisa. Terus yang dari dari pertama sampai nomor 6 aku mau tanyain ya. Ya, boleh. Eh, yang pertama tuh aliran deontologi itu baik menurut kewajiban itu Ya. kayak gimana ya kan? Ya, deontologi ini kan disuruh tuh baik menurut kewajiban kan. Kita tuh dinyatakan baik jika kita tuh melaksanakan kewajibannya kita. Seperti kita nih mahasiswa, wajibnya kan datang ke kampus. Ya, walaupun misalnya kita sakit, ada upacara di rumah, ada hujan badai, kita terobos demi tetap Masuk, ke kampus, ya, kita tetap tuh ke kampus. nyatakan baik karena telah melaksanakan kewajiban sebagai kita. mahasiswa. Ya gitu ini. Terus aliran teleologi itu baik berdasarkan tujuan dan akibat tuh seperti apa tuh kan? Nah, deontologi ini terbanding terbalik dengan deontologi. Kalau teleologi ini kita tuh baik tapi didasarkan akibat atau tujuannya. Tujuannya itu seperti kita nih kayak tadi kan kita tuh terobos aja nih walaupun sakit, walaupun hujan badai, kita terobos aja kan. Terobos apa nih? Terobos rintangnya ya untuk kampus kan. Halangannya Ya maksudnya kita apa? terobos, kita mengutamakan kewajiban ini daripada sebab akibatnya. Kalau teologi ini ya kita lihat dulu akibatnya. Misalnya kita sakit nih, tapi kita nggak ngampus nih karena sakit. Dia tuh dinyatakan baik karena berdasarkan akibatnya. Kalau dia tuh sakit, dia paksain ngampus kan ujung-ujungnya pingsan atau gimana ya kan. Jadi tujuannya tuh biar dia nggak sakit dan dia tuh apa tuh tujuannya kan dia nggak masuk tuh Karena supaya tidak sakit. Karena dia sakit Pak, udah sakit Pak kan gimana udah nih sakit contohnya? nih, Ya. tujuan dia tuh nggak maksudnya supaya nggak nambah sakit gitu. Itu dia dinyatakan baik itu. Gimana? Misalnya kan nih kita lagi sakit, kita sakit atau lebih mudahnya ya biar kamu ngerti ya. Misalnya kan ada seorang anak kecil nih, yatim piatu, dia lagi kelaparan kan misalnya jadi mencuri sebungkus nasi lah dari pedagang. Dia tuh dinyatakan baik karena tuh dia kan Tujuannya apa tuh? Tujuannya supaya dia bisa tidak bertahan kelaparan. hidup, ya tidak kelaparan, bisa bertahan hidup gitu. Dia tuh bisa dibilang baik. Kan ada yang bilang orang dia itu jahat, tapi dari sudut pandang
teleologi dia tuh baik. Oh, ya. Terus egois egoisme etis tuh baik berdasarkan menguntungkan diri sendiri itu misalnya contohnya kayak kita nih lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain tuh Ya kita itu. tuh harus menjadi egois lah jadinya ya kan itu Ya. agak ngerti lah aku dikit. Hmm. Oh, misalnya kayak yang diceritakan sama bapak pas saat Pak Yasti kagak sekolah tuh kan ada nih eh, dua dua orang dua ya, orang nelayan jalan yang nelayan tuh ya, aku yang ingat berlayar di di apa di lautan laut. ya. Terus ada suatu musibah nih ya, Mm. eh, diterjang ombak besar tuh sampai Kapalnya hancur kapalnya ya. hancur ya. Ya aku ingat. Terus ada dua alat yang bisa untuk digunakan berselamatan diri ya. Yang satunya ada Pelampung. papan dan yang satunya ya pelampung. Terus Ya. ada salah satunya nih orangnya tuh lebih Memilih dia yang memilih pakai dia itu. yang pakai pelampung itu ketimbang nyelamatin timpa temannya sendiri itu dia dinyatakan baik itu ya menurut Egoisme apa nih etis. namanya Egoisme etis. egoisme etis. Terus kalau dia bantu temannya tuh ketimbang dirinya sendiri itu dinyatakan Ya, salah salah oleh egoisme etis etis ya. ya. Oh, iya Ya nggak ngerti aku. sedikit membahas ya. Egoisme etis itu sebenarnya sering loh kita pakai kan, karena emang rasanya kita tuh pengen nguntungin diri sendiri. Kayak misalnya kita saudara nih, kita bersaudara dan dikasih uang 100.000 lah bilang, terus ini sudah bagi sama adiknya kan, misalnya aku ngambilnya 75 nih, aku kasih adiknya 25 ya. Itu bisa dinyatakan benar buat egoisme etis karena membahagiakan atau menyejahterakan diri sendiri Jadi ketimbang orang lain ya. dan lagi dapat. Terus untuk utilitarisme itu baik berdasarkan dampak dengan banyak orang itu gimana? Eh, Kalau utilitarianisme ini ya bisa dibilang itu contohnya seperti guru, dosen, dan tenaga pengajar lainnya. Dokter lagi satu Apa itu namanya kan dia berdampak terhadap orang banyak ya. ya, karena dokter nih, misalnya ambil contohnya guru nih. Guru kan membagikan ilmunya dia ke banyak orang nih, bisa orang itu bisa nantinya bisa jadi sukses, berkembang. Dan dokter juga menyelamatkan banyak orang, nyawa orang kan, karena kan dia menyelamatkan satu nyawa orang nih. Orang yang dia selamatkan tuh nantinya bisa lebih kayak misalnya dokter menyelamatkan presiden nih ya. Nanti habis dia menyelamatkan presiden ini membangun sebuah apa fasilitas atau apa yang bisa menyejahterakan banyak orang kan berdampak banyak. Jadi bisa dikatakan kalau dokter dan guru itu baik menurut utilitarianisme itu. Berarti apa namanya aliran utilitarianisme ini baik berdasarkan kita berbuat baik untuk berdampak ke banyak orang itu dinyatakan baik ya. Ya berdampak banyak orang gitu. Terus etika apa nih keutamaan itu gimana ya baik berdasarkan pikiran dan perkataan dan perbuatan. Ya ini sama lu konsepnya seperti kayak tadi sudah di Bali ya kan. Wih, kayak tadi sudah. Ya kita tuh harus baik secara perbuatan, pikiran, dan perkataan. Anggapnya aku kasih contoh nih ya, aku nolong orang nih ya, nolong nenek-nenek lah, aku bantu nyebrang jalan nih. Perbuatan udah baik, perkataan udah halus, lemah, lembut ya kan, tapi pikiranku kayak, wih, kambing, kok lama banget nenek nih jalannya ya, itu enggak baik. Kita tuh harus
perkataan, perbuatan, pikiran itu ketiga ini harus baik. baik, berarti Betul. harus ikhlas plong semuanya, Ya ikhlas nggak ada yang pamrih sedikit pun. Itu berarti baik berdasarkan apa nih, etika keutamaan. Oh, itu sulit diterapkan. ya, terus etika Pancasila itu baik berdasarkan sikap yang sesuai dengan Sila sila Pancasila. Pancasila. Gimana ya? Kayak kan sila Pancasila ada 5 nih, kayaknya agak sulit menerapkan. Gimana? Ya sudah kan ada banyak nih 1 sampai 5 nih. Pokok-pokoknya itu berapa? Ketuhanan yang pertama. Kedua ada keadilan. Keadilan kan sesama manusia kan juga ada persatuan. Keempat ada musyawarah untuk mufakat. Kelima ada keadilan sosial. Ya. Kalau ini tuh susah banget diterapin tuh. Kita tuh harus berbuat tuh ya, harus berpedoman sila-sila ini berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan, musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial. Itu yang susah diterapin sebenarnya bagi aku ya, karena pasti nggak bisa kita menerapi 5 dominansi lain. Bukan sih nggak bisa, sulit Pasti ada aja pasti ada halangannya. yang halangannya gitu. Oh, berarti baik sikap etika Pancasila ini baik berdasarkan sila kelima tuh, intinya apa yang sesuai dengan sila kelima tuh baik ya dinyatakan Ya di aliran apa nih namanya, etika Pancasila. Pokoknya kita tuh berpedoman dengan sila-sila Pancasila lah. Dan ya apa namanya, benar itu dan salah tuh berdampingan ya lu. Oh nggak sih? Oh, benar dan salah Ya yang nggak kalau bisa lepas nggak bisa lepas. Tahu nggak sih? Ada nih Bapak Yastiko yang membuka pikiranku nih. Di saat kamu merasa benar, disitulah kamu ternyata salah. Dan di saat kamu salah, disitulah kamu benar. Coba dipikir ya, kita merasa paling benar ini, ternyata orang lain mengatakan kita salah. Itu nggak sih? Karena perbedaan dari sudut pandang, cara berpikir, dan cara menerimanya. Itu makanya kita tuh nggak boleh kayak menilai orang tuh merasakan oh dia tuh salah tanpa mengetahui apapun ya kan semuanya. Contoh nih ya, pas kita ujian tuh misalnya aku dimintain contekan sama temanku, aing sih senadi din contekan, padahal aku lagi buat untuk kepentingan diriku sendiri kan, aku benar tuh berdasarkan diriku sendiri. Gue Terus semua etisnya kan aku dilihat salah oleh temanku sendiri gitu iya, ya misalnya. karena dia tuh melihat cara pandangnya mungkin ya dia tuh utilitarisme tuh ya, dia tuh menganggap kamu baik tuh jika kamu berdampak bagi dia dan orang banyak. Itu sebenarnya nggak salah sih setiap pemikiran tuh, semua aliran ini juga nggak salah, tapi kita tuh harus lebih dewasa dalam ya Memilah-milah keenam nih ya. ya kita nggak boleh menghujat atau ngejudge orang tuh dari perbuatannya gitu. Bro, kayaknya udah jam nih lah, pulang dulu yuk. Ya udah, Nanti matahari sudah mau terbenam nih. Ya biar nggak terlalu sore banget. Ya kita tutup aja ya pembahasan ini ya. Dadah guys. Ya